Ya, jadi al-ardil ma'mur, tanah yang dijanjikan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya promised land, ya, tanah yang dijanjikan. Nah sekarang apakah tanah itu memang ada? Ya, yang dimaksud tanah yang dijanjikan itu di mana? Kalau merujuk kepada sejarahnya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Taurat, mereka klaim itu ada di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Tapi ingat, ya, nah itu nanti kita kembali pada tafsirnya. La tufsidunna fil ardi marrataini, itu kamu akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Kapan? Para ahli tafsir sebagian besar mereka mengatakan itu sebelum Rasulullah. Tapi tafsir ini kurang akurat. Kenapa? Karena mereka mendasarkan pada hadis maudhu yang dikutip oleh At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, dan itu sudah dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir. Terus bagaimana? Tafsir yang benar bagaimana? La tufsidunna fil ardi, orang Yahudi melakukan kerusakan 2 kali itu. Yang benar bagaimana? Terjadi di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, wa ba'athna 'alaikum ibadatan lana, dan kami utus, kami hadirkan untuk kalian ibadatan lana uli ba'sin syadid. Siapa yang dimaksud? Rasulullah dan para sahabat. Gitu loh. Ya, jadi ini makna yang dimaksud oleh ayat. Baik, lanjutkan. Nah ini kok gambaran ya. Perhatikan, itu yang tadi kita sebut. Jadi Masjidil Aqsa yang mana? Masjidil Aqsa yang ini, Bu. Ini Masjidil Aqsa. Kita seringkali memahami Masjidil Aqsa seperti ini atau ini, padahal bukan. Masjidil Aqsa yang ini namanya Masjid Qibli. Kiblat pertama Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu di sini. Ya, jadi sholatnya Nabi itu di pelataran ini, Mi'rajnya Nabi itu di sini. Ini namanya Dome of the Rock. Dome itu kubah, of the rock, rock itu batu. Kalau bahasa Arabnya disebut kubah sofra. Kenapa ini disebut kubah batu? Betul, kubahnya dari batu, tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya kubah untuk menutupi batu. Nah, di bawah kubah ini ada batu yang dipakai Nabi untuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Makanya ini adalah tempat yang paling dekat dengan Sidratul Muntaha. Ya, paham sekarang ini dulu. Nah, Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu menghadapnya ke sini, karena ini kiblatnya. Di sini ada mihrabnya Nabi. Ketika itu ada 124.000 Nabi dan Rasul dibangkitkan oleh Allah. Di sini menjadi makmumnya Rasulullah dan Rasulullah menjadi imamnya. Di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi ya, Harun, Nabi Isa dan sebagainya. Semua ada. Itu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW sholat dan ada 120.000 Nabi dan Rasul dibangkitkan di sini. Ya. Nah ini gambarannya. Terus ini pagar, karena ini Al-Qudsah ini. Ya. Nah ini pagar. Nanti di sini tuh ada gereja tua. Ya. Nah di tempat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika nanti menjadi khalifah itu merakukan Baitul Maqdis, mendapatkan kunci Baitul Maqdis. Siapa menyerahkan kunci Baitul Maqdis? Patrick Safarinus. Dia kemudian menandatangani perjanjian namanya Al-Ahda Al-Umariyah, dan isi perjanjian itu diantaranya adalah ya meminta orang Yahudi untuk dikeluarkan dari Baitul Maqdis. Jadi sejak zaman Umar bin Khattab orang Yahudi sudah bersih dari Jazirah Arab, sudah tidak ada karena mereka sudah dibersihkan pada zaman Nabi. Kemudian mereka lari ke Syam pada zaman Sayyidina Umar, mereka dibersihkan, tidak boleh tinggal di situ. Akhirnya mereka lari ke Eropa, kemana-mana. Dan sejak saat itu orang Yahudi tidak punya tanah, tidak punya negara mereka. Ya, tidak punya kerajaan karena kerajaan sudah hancur.
bacanya bisa aja. Jadi pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj ke sini, siapa yang menguasai wilayah ini? Romawi. Ya, yang menguasai wilayah ini siapa? Romawi. Gitu. Ini yang harus kita paham. Ya, paham sekarang? Terus lanjutkan. Nah, ini orang Yahudi. Ini namanya tembok ratapan. Tembok yang mereka pakai untuk meratap. Di sini ada tembok buruk, tempat ya buruknya Nabi Muhammad ditambahkan ya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mi'raj. Terus, nah ini masih kompleks tadi ya tembok ratapan. Nah, siapa bu ini? Ini adalah orang yang pertama kali mencetuskan negara Israel. Ini namanya Bapak Zionis, namanya adalah Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl. Kapan dia mencetuskan itu? Pada saat kekhalifan Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani dan khalifahnya pada waktu itu bernama Sultan Abdul Hamid yang kedua. Nah, ini sebenarnya adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Theodor Herzl datang pada Sultan Abdul Hamid menawarkan duit untuk apa? Meminta sebidang tanah di Palestina, tapi ditolak. Dan itu sampai sekarang masih ada dokumennya. Dan kalau ibu-ibu melihat film tentang Sultan Abdul Hamid masih ada adegan itu. Ya, ditolak. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini diantara pernyataan yang disampaikan, tanah ini bukan milikku. Padahal Sultan Abdul Hamid itu penguasa kaum muslimin, kepala negara kaum muslimin di seluruh dunia. Dulu Indonesia ini belum ada. Ya, tahun ini Indonesia belum ada. Indonesia itu dulu wilayah kekhalifahan. Saudi belum ada. Palestina itu semua negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Itu belum ada namanya negara Uni Emirat Arab, Yaman, Qatar, Bahrain, Iran, Irak itu nggak ada. Ya, karena waktu itu kita masih punya satu negara dipimpin oleh seorang khalifah namanya Abdul Hamid yang kedua. Ya, makanya Pangeran Diponegoro itu disebut Abdul Hamid. Ya, Khalifatullah ing Panatagomo itu dari sini. Ya, dari sini gitu ya. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Nasihati Dr. Herzl supaya jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, maksudnya Palestina, karena ini bukan milikku. Tanah ini adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Orang Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akhirnya apa? Mereka pertama kali sebelum mendirikan negara Israel, mereka hancurkan dulu khilafah Utsmani di mana? Di Istanbul, di Turki. Dihancurkan dulu, Bu. Setelah itu hancur, Palestina gak ada yang jagain. Gitu loh. Palestina nggak ada yang jagain. Ya, tadi ada gambar dinding tadi ya, yang mengitari tadi. Siapa yang bangun dinding tembok itu? Yang bangun ini Khilafah Utsmani itu. Bahkan mereka itu mengirim pasukan khusus sampai runtuhnya Khilafah Utsmani itu untuk apa? Menjaga Baitul Maqdis. Sampai ada seorang pasukan Utsmani yang sampai tahun 80 itu baru wafat. Berarti 1924 sampai 1980 itu dia berdiri di situ nungguin di Baitul Maqdis, nggak mau kembali ke Turki. Padahal khilafah sudah tidak ada. Kenapa, Bu? Alasannya malu nanti kalau ditanya lagi. Karena beliau ditugaskan oleh khalifah untuk menjaga Baitul Maqdis, lalu kemudian pulang Baitul Maqdis dirampas oleh orang Zionis. Nanti apa yang akan saya katakan kepada Nabi? Akhirnya beliau memenuhi janjinya, wafat di situ di
dimakamkan di situ. Itu sampai sekarang, ya. Artinya itu adalah komitmen orang Islam, komitmen orang yang punya iman, ya, karena punya Rasulullah. Karena kita itu nanti akan dipersaksikan oleh Nabi. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ada di majelis ini, itu nanti ketika kita ditanya oleh Nabi, dulu waktu saudara-saudaramu di Palestina dibantai, apa yang sudah kamu lakukan? Kalau ditanya Nabi, apa yang kita akan jawab? Ya Rasulullah, alhamdulillah dulu saya pernah ikut pengajian, ya kan? Paling tidak sudah paham bahas masalah ini. Jadi kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sudah melakukan sesuatu. Begitu. Kalau nggak pernah ikut pengajian, ditanya nggak tahu ya, nggak tahu. Ya, akhirnya nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Terus kan? Nah ini Bu, wilayah yang tadi kita sebut sebagai kehalifan Islam zaman itu, ya. Ini yang warnanya itu 2/3 dunia. Wilayahnya lebih besar daripada Amerika. Makanya dulu nggak ada yang berani macam-macam pada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu besar sekali. Seperti sekarang kepada Amerika nggak ada yang berani macam-macam, ya kan? Kenapa? Karena Amerika dianggap besar. Nah dulu umat Islam itu negaranya lebih besar daripada Amerika, 2 kali lipatnya Amerika, karena luasnya wilayah Turki Utsmani di zamannya Sulaiman Al-Qanuni itu seluas 22 juta kilometer persegi. Belum pernah ada negara seluas itu. Ya, lanjutkan. Nah, ini perang dunia pertama, lanjutkan. Nah, terus. Nah, ini istilah Sykes-Picot, ini sedikit istilah ya Bu ya. Tadi kan kita sudah sebut kapan munculnya Indonesia, kapan munculnya Yaman, munculnya Irak, munculnya negara-negara tadi. Itu setelah ada ini perjanjian namanya Sykes-Picot. Ini perjanjian antara Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia Pertama. Waktu itu Turki Utsmani ikut perang, kalah, kemudian apa? Wilayahnya dipecah-pecah, dibagi-bagi. Ibarat kalau kue itu, nih bagianmu, nih bagianmu. Begitu. Siapa yang melakukan itu? Inggris dan Prancis. Jadi negara kaum muslimin itu ibaratnya seperti jajan kue tadi. Jadi bagi-bagi. Itulah yang hari ini kita lihat. Kenapa Palestina menderita? Ya, contohnya sederhana. Seandainya Indonesia itu, dulu kan Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda, betul tidak? Pernah dijajah oleh Portugis, betul tidak? Pernah dijajah oleh Inggris. Pertanyaannya, ada nggak orang Malaysia yang menolong kita? Nggak ada, karena mereka juga mengalami masalah yang sama, ya kan? Tapi dulu waktu Indonesia dijajah oleh Portugis, Utsmani mengirim pasukan ke Aceh, Bu. Kenapa? Karena Indonesia itu menjadi bagian dari wilayah Utsmani. Mereka mengirim pasukan ke Aceh. Ibu kalau nanti ke Aceh, itu ada makam pahlawan yang dari Turki dikirim oleh Kesultanan Utsmani, ada di situ. Ada dokumennya. Tentara yang mempertahankan Aceh dari serangan Portugis. Nah ini makanya pentingnya piknik ya. Loh, orang itu kalau orang piknik kan taunya dapur sumur kasur gitu kan. Loh iya, ujung-ujungnya begitu. Ya kan, diajak ngomong apa, ujung-ujungnya dapur kasur sumur. Nah, itu kasar amat ibu-ibu ini ya. Sudah nggak pernah tanya kemana-mana, nggak pengajian ya. Nah itu pengajian kan paling nggak jadi tahu gitu. Mau jadi pintar kan. Nah, gitu. Jadi ini kita membuka mata kita. Lanjut. Nah ini Balfour. Balfour itu janji yang jadi waktu itu Arab itu dikhianati. Siapa mengkhianati? Inggris menjanjikan nanti kalau kamu lepas dari Turki, kamu akan diberi kemerdekaan dan kamu akan menjadi khalifahnya. Jadi mereka dihasut. Akhirnya kemudian terjadi pemberontakan. Arab memberontak kepada siapa? Memberontak kepada Utsmani. Makanya kalau kita umroh, kadang-kadang orang-orang Saudi itu bilangnya gini, ini bekas dulu waktu Turki menjajah Saudi. Loh iya, itu kan peninggalan Turki itu masih banyak di Saudi. Kalau kita di Madinah,
itu masih ada rel kereta api, masih ada stasiun kereta api yang dibangun dari Sultan Abdul Hamid tadi. Itu sampai sekarang saya. Yang namanya Hijaz Railway itu nyambung dari Madinah, Damaskus itu Suriah ya, Suriah nyambung ke Istanbul. Untuk apa Sultan Abdul Hamid membangun itu? 2 tahun Bu, Sultan Abdul Hamid membangun jalur itu. 2 tahun dibangun selesai dengan duitnya sendiri. Untuk apa? Memudahkan jamaah haji. Tapi ketika Inggris mau menguasai tanah Hijaz, itu dipotong oleh Inggris. Tujuannya apa? Supaya umat Islam gak ada hubungan. Ya. Makanya hari ini kita tahu kenapa sampai MBS, Nyun Sewu. Ya, MBS atau MBS Putra Mahkota. Itu kan di Saudi sekarang ini ada undang-undang yang aneh. Orang pakai sal Palestina ditangkap. Loh ya, itu dianggap penjahat, kriminal. Itu hari ini. Kenapa kok ada undang-undang aneh kayak begitu? Ya kan? Itu ada. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dulu Indonesia itu merdeka. Mereka itu kumpul dari berbagai macam dunia. Konsolidasinya di mana? Pada saat mereka haji di tanah suci. Jadi mereka takut nanti umroh dipakai apa? Konsolidasi. Mereka takut haji pakai konsolidasi. Orang kumpul dari mana-mana. Itu sampai begitu. Itu yang terjadi. Ya, lanjut. Terus, ya. Nah ini terkait dengan apa? Exodus. Tahu Exodus? Exodus itu ya hijrah orang-orang Yahudi mulai tahun 1920 yang masuk ke tanah Palestina tadi ini. 4.900 tahun 1931, 4.075, 9.500, 30.000, 42.000, 61.000. Coba semakin kesini semakin banyak, ya kan? Dan itu terjadi kapan? Setelah runtuhnya Khilafah Utsmani tadi. Khilafah Utsmani runtuh tahun 1924, 1930 mulai mereka masuk, berani mereka. Ya, yang lebih mengerikan, ibu-ibu sekalian, ada cerita dari bapaknya Bella Hadid. Bella Hadid itu seorang model di Amerika, sangat terkenal. Itu asli keturunan Palestina. Jadi orang tuanya itu cerita tentang kakeknya, neneknya. Jadi dulu orang Yahudi itu mereka kan diusir di mana-mana. Setelah oleh Hitler dibantai mereka, ada istilah Holocaust, ya kan? Pembantaian yang dilakukan terhadap Yahudi. Mereka itu nggak punya tanah, mereka datang dengan kapal minta tolong kami nggak punya tempat, berikanlah kami di mana-mana ditolak. Diizinkan mereka berlabuh. Kita bayangkan hari ini seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Rohingya, ya kan? Mereka kemana-mana kan nggak punya status, nggak punya negara, ya. Diberi tempat. Waktu itu di Palestina, apa yang terjadi? 2 tahun ketika orang tuanya Bella Hadid ini karena melahirkan, dia ya namanya pasangan ketika melahirkan mungkin pengen dirawat orang tuanya, pulang kampung lagi. Begitu 2 tahun balik lagi, rumahnya sudah dikuasai orang Yahudi. Dan yang punya rumah yang sebenarnya ini justru diusir, nggak boleh masuk di sini. Itulah yang terjadi hari ini, ya kan? Jadi mereka itu kalau bahasa Jawanya dikasihati goreng. Tahu maksudnya? Dikasihati minta ampla. Itu bahasa Jawa itu Bu. Ya. Itu bahasa Jawa. Jadi maksudnya apa? Dikasih dienak-enakin, ya kan? Ditolong makan hati. Itu orang Yahudi Bu. Makanya jangan percaya. Ya, jangan percaya. Itu ceritanya. Terus, ya. Nah akhirnya apa? Tahun 47, ya. Ini mulai nih. Coba lihat. Mereka akhirnya berani. Mereka mendapatkan 55% tanah wilayah Palestina ini tahun 67. Padahal asalnya apa? Pendatang, Pak. Siapa yang datangkan mereka ke situ? Inggris. Ya kan, makanya
Kemudian yang meresmikan siapa? Jadi kalau dikatakan siapa bedanya? Bedanya itu ya Inggris. Ya, yang melahirkan itu Inggris. Terus yang meresmikan itu nanti PBB. Coba lihat berikutnya. Nah, 14 Mei 1948 Israel dideklarasikan sebagai sebuah negara. Jadi siapa yang mendeklarasikan? PBB. Diakui. Sementara Palestina yang aslinya justru malah gak ada. Sampai hari ini Palestina dianggap tidak ada, hilang.